Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema tentang menyambut bulan Ramadan atau munggahan. Ada tradisi yang unik di tengah-tengah kita, namanya munggahan. Biasanya acara ini diisi dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Dalam tradisi munggahan itu ada banyak yang dilakukan. Ada tradisi pertama silaturahim, anak kepada orang tua, atau berkumpul bersama keluarga. Setelah itu biasanya ada tradisi juga berziarah ke makam orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Gitu. Itu tradisi munggahan. Mengapa tradisi ini ada di tengah-tengah kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Karena bagi kita Ramadan itu bukan bulan yang biasa-biasa saja. Sebagaimana tradisi ini disebut munggahan, Ramadan ini dianggap sebagai bulan yang akan menaikkan kelas kita atau tingkat kita atau makom kita. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa disebut sebagai bulan yang mulia dan bulan yang penuh keberkahan? Karena di bulan ini semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, wahai umat Islam, 11 bulan kemarin kalian sudah hidup bergelimang dengan kesalahan dosa. Ini aku datangkan waktunya sebuah bulan yang kalau kalian bisa manfaatkan, bulan ini akan menjadi pencucian, akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan pada bulan-bulan yang lalu. Karena itu Ramadan sendiri artinya adalah membakar. Bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa kita. Mengapa penting di dalam bulan Ramadan itu agar dosa kita terhapus? Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu salah satu dampaknya adalah dari dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan kehidupan yang tidak enak, mendapatkan kehidupan yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jangan-jangan itu semua berasal dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap dosa itu akan berdampak, akan ada balasan. Ada dosa yang dibalasnya nanti ketika di hari kiamat, tapi ada juga dosa yang sudah dibalas saat kita masih hidup di dunia ini. Walhasil setiap perbuatan dosa yang kita lakukan akan berdampak di dalam kehidupan kita. Datangnya Ramadan ini seperti kayak deterjen, pemutih, pembersih dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Karena itu di bulan Ramadan ini ibadah harus kita tingkatkan. Kenapa? Karena nilai ibadah dilipat gandakan. Menyambut bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Nabi memberikan ceramah singkat. Kata Nabi, "Atakum syahrun adzim." Akan datang kepada kalian sebuah bulan yang sangat agung, di mana dalam bulan itu ada keberkahan. Nah, salah satu poin di dalam ceramah Nabi itu yang ditekankan dalam menyambut bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan berkah? Teman-teman sekalian, kalau kita di depan kita ini ada gelas berisi air, dan fungsi air itu yang utama adalah untuk menghilangkan haus. Kalau kita minum, hilanglah haus kita. Maka itu fungsi air baru berfungsi tunggal. Kalau air itu mengandung keberkahan, maka ketika kita minum, selain menghilangkan rasa haus di dalam diri kita, air itu juga bisa menjadi obat seandainya badan kita sedang terkena sakit. Nah, itulah yang disebut dengan berkah. Jadi berkah itu berlimpahnya kebaikan, berdampaknya kebaikan, bukan hanya satu, tapi berbagai macam. Lah Ramadan itu Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita itu karena di dalamnya banyak sekali kebaikan.
Pertama, di bulan Ramadan kita akan diperintahkan untuk berpuasa. Nah, puasa ini bukan hanya mengikuti perintah Allah. Memang Allah mewajibkan kita berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa bukan hanya perintah Allah yang sedang kita lakukan, tetapi di dalam puasa ada manfaat juga untuk tubuh kita. Nah, itu namanya keberkahan. Kemudian di bulan Ramadan selain kita diperintahkan untuk berpuasa, kita juga diperintahkan untuk bersedekah. Sedekah adalah perintah Allah, betul. Manfaatnya adalah bagi kita. Ketika kita melaksanakan sedekah, kita sedang melaksanakan perintah Allah, betul. Tapi ada manfaat yang lain, apa? Ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, kita bersedekah terhadap orang yang melakukan puasa. Kemudian kita memberi makan mereka berbuka, betapa bahagianya mereka. Bukan hanya sekedar mereka bertemu makanan, bukan hanya makanan itu mengenyangkan dalam perutnya, tapi makanan itu juga membahagiakan dia setelah 1 hari berpuasa. Itulah keberkahan. Jadi banyak sekali peristiwa keberkahan yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita tahu, kalau kita berjalan-jalan di pasar atau di dunia perdagangan, ketika bulan Ramadan, omset semuanya meningkat. Omset semuanya naik. Itu artinya apa? Bulan ini bukan hanya sebagai bulan untuk beribadah kita kepada Allah, tapi di bulan ini juga bisa menggerakkan, membawa keberkahan bagi berbagai macam kegiatan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Nabi mengingatkan bahwa bulan ini bulan yang penuh berkah. Apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berjanji kalau kita menjalankan perintahnya, yaitu puasa selama 1 bulan penuh dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka puasa itu akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, kita persiapkan. Bulan Ramadan sebentar lagi datang. Kita siapkan fisik, mental, rohani kita untuk beribadah. Bukan hanya beribadah dalam bentuk hablum minallah saja, tapi beribadah dalam bentuk hablum minannas. Jadi kita jangan hanya fokus mengejar ibadah yang kaitannya dengan Allah saja. Oke, boleh itu dikejar, tapi ada ibadah yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah wajibnya juga, apa? Yaitu berhubungan baik dengan sesama manusia. Nah, di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga puasa kita dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Misalnya apa? Di bulan Ramadan, nah, kita tidak boleh berghibah dengan orang lain, menjelekkan orang lain. Kenapa? Mengurangi pahala puasa kita. Nah, semua itu kita siapkan. Agar apa? Agar kita bisa memperoleh di bulan Ramadan ini sebuah keberkahan. Keberkahan bagi diri kita, keberkahan bagi rohani kita, dan keberkahan bagi kita semua. Nah, kemudian Nabi juga mengingatkan di bulan Ramadan ada berbagai macam peristiwa. Salah satunya adalah nanti kita dipersiapkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, walaupun Nabi sendiri memerintahkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir, tapi alangkah baiknya kita mempersiapkan dari mulai malam pertama bulan Ramadan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sekali lagi menghidupkan ibadah. Bukan hanya ibadah kepada Allah sekali lagi, tapi juga ibadah kepada sesama manusia. Bahkan Nabi menganjurkan di bulan Ramadan salah satu ibadah yang utama adalah memberi makan berbuka puasa. Kenapa? Ketika kita memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka kita dicatat sebagai orang yang telah berpuasa 1 hari dan puasanya diterima oleh Allah. Sementara kalau kita misalnya puasa, belum tentu kan puasa kita diterima oleh Allah. Kenapa?
Bisa jadi dalam proses kita menjalankan puasa, sekali lagi tadi itu kita berbicara keburukan orang lain, berghibah, kita menyakiti hati orang lain gitu. Nah, itu kan mengurangi pahala-pahala puasa kita. Tapi kalau kita memberi makan berbuka puasa, maka kita dicatat oleh Allah berpuasa di hari itu, berpuasa seharian di hari itu, dan puasa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita memberi makan kepada yang berbuka puasa. Jadi ibadah di bulan Ramadan jangan sekedar dimaknai hanya ibadah hablum minallah saja. Jangan hanya itu aja yang dikejar, tapi ibadah hablum minannas juga penting. Di bulan Ramadan misalnya produktivitas kerja kita jangan menurun. Walaupun dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan nahan lapar dan dahaga, produktivitas kerja jangan menurun. Sekali lagi kita ingat sebagaimana sabda Nabi, kita diingatkan oleh Nabi, bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Apa buktinya? Banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya misalnya peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan adalah terjadinya perang Badar. Perang yang tidak seimbang antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Tidak seimbang dari apa? Dari jumlah kaum muslimin jumlahnya sedikit, kaum kafir jumlahnya banyak. Nah, ketika berperang secara logika kaum muslimin kalah dari segi jumlah. Tapi karena keberkahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum muslimin dibanding kaum kafir Quraisy. Nah, itu bagian dari keberkahan. Artinya apa? Di bulan Ramadan produktivitas kerja harus ditingkatkan. Kenapa? Karena di dalam kerja yang kita lakukan di tengah-tengah bulan Ramadan, Allah akan berikan keberkahan. Bisa jadi kemudahan, bisa jadi makin diluaskannya rezeki dalam bentuk apapun. Nah, itu salah satu yang diperoleh atau didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, yang pertama Nabi mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Yang kedua, kita persiapkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Dan puncak daripada bulan Ramadan ini kenapa dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita? Karena selama sebulan kan kita dilatih untuk menahan lapar, menahan diri dari tidak makan, menahan diri tidak minum, menahan diri dari tidak berhubungan suami istri, dan dalam waktu yang lama, dari mulai subuh sampai maghrib kita belajar menahan diri. Artinya apa? Memang bulan Ramadan ini istilahnya seperti kayak madrasah rohaniyah. Kalau di dalam madrasah, di dalam pendidikan, dalam sekolah ada guru dan murid. Guru di madrasah rohaniyah bulan Ramadan adalah Allah, muridnya adalah kita-kita semua. Nah, Allah mendidik di bulan Ramadan agar kita menahan diri supaya apa? Supaya ketika kita meninggalkan Ramadan, kita punya hati yang lapang, kita punya hati yang luas untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang telah dilakukan terhadap kita. Nah, itu bagian dari pendidikan di bulan Ramadan. Karena itu teman-teman sekalian, kita harus berbahagia, akan datang di tengah-tengah kita bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan di mana di dalamnya penuh dengan keberkahan, dan bulan di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kita, bulan yang akan diijabahnya doa-doa kita. Karena itu kalau kita punya hajat, punya cita-cita, kejarlah di malam bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan doa, dengan berbuat baik, dengan beribadah kepada Allah, dengan berbuat baik kepada sesama manusia, dan dengan berdoa kepada Allah, memohon agar hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan adalah waktunya, Ramadan adalah tempatnya, Ramadan dihadirkan kepada kita menjadi solusi di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.